Dia mengenakan kain tipis. Kemudian dia menaruh lukisan. Setelah menerapkan bahan khusus di permukaan lukisan, dia menyemburkan bir di dalam mulutnya. Api menyala di atas lukisan antik. Dia menggunakan prinsip panas dan dingin untuk memisahkan lapisan kanvas dari lukisan. Ketika api perlahan padam, dia mengambil kawat yang sangat tipis untuk memisahkan lapisan kain. Lukisan kuno ini memiliki 3 lapisan. Lebih rendah lukisan masa gambarnya akan semakin nyata. Jadi dia harus memisahkan masing-masing kain agar menjaga kondisi gambar lukisan. Dan jika dia tidak hati-hati, dia akan menghancurkan lukisan yang berharga ini. Pada saat itu semua orang mengkhawatirkan Mamat. Dalam 5 putaran mereka kalah 2. Jika mereka kalah lagi, maka mereka akan tereliminasi. Namun Mamat ingin menjadi murid sejati. Sihir 3 tingkat ini sudah rusak olehnya. Setelah itu Mamat menemukan pemilik lukisan kuno. Dia bersiap membakar. Tapi setelah memperhatikan baik-baik, Mamat merasa ada yang tidak beres. Meskipun memisahkan ketiga lapisan ini, kemungkinannya berhasil masih kecil. Dia masih merasakan sesuatu ada yang tidak biasa. Untuk membuat tes, dia tidak akan memberikan hasil semudah itu. Jadi ini mungkin adalah perangkap. Setelah berpikir jadi Mamat merobek jawabannya. Kembali dan lihat gambar dengan hati-hati. Mamat melihat naskah tambahan. Ada celah kecil dari juri. Kenapa ada tanda tangan di sini? Ternyata saat penguji sedang menyalin gambar ini, dia tidak hanya meniru teknik melukisnya, tetapi juga meniru tanda tangan pelukis itu. Tapi saat proses pelaksanaan, tiba-tiba ada seorang pria yang menyela dia. Tanda tangannya belum selesai. Gambarnya rusak. Itu juga satu-satunya kelemahan di gambar ini. Jadi juri menggunakan teknik pemasangan 3 lapis. Dia dikejutkan oleh seseorang yang muncul. Sejak dulu hingga sekarang sering muncul anak muda. Jika hari ini dia tidak dapat menemukan celah dari pemeriksa, orang akan benar-benar berpikir itu adalah lukisan nyata. Tidak ada seorang pun yang curiga. Dia bersiap untuk merayakan kemenangan dalam kontes ini. Lalu juri memberikan lagi tes lain. Dia memberikan objek kayu berwarna hijau. Benda itu memiliki cahaya hijau seperti mutiara yang tersembunyi. Semua orang yang hadir takjub melihatnya. Setelah itu dia mengambil tindakan. Gunakan teknik yang unik. Teknik ini didasarkan pada gemetar untuk menemukan biji-bijian. Dan tekstur kayu itu sangat unik. Meskipun cara ini terlalu berlebihan, namun teknik ini telah diwariskan kepada banyak orang. Semua orang salah menebak. Saat berkembang, berikan hasil yang akurat. Namun untuk sepotong kayu ini, mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Jadi dia tidak tahu jawabannya. Orang-orang di sini sangat bersemangat saat melihat ini. Semua orang berpikir bahwa dia akan kalah. Semuanya tolong diam. Mereka tidak menyadari ada yang salah di kayu ini. Dia tidak dapat menemukan bagian tersembunyi dari potongan kayu ini. Pemilik mengira dia tahu apa ini. Bisakah kamu menjelaskan tentang hal itu kepada semua orang? Jika tidak, kau harus menerima kekalahan ini. Mendengar itu, bos berdiri. Beritahu semua orang bahwa dia tahu rahasia dari kayu ini. Potongan kayu ini terbuat dari darah naga. Ini mengejutkan semua orang. Dia akan memenangkannya. Kenapa dia mengatakan hal demikian? Karena rahasia ini tidak dapat diverifikasi. Jadi tidak mungkin untuk menentukan pemenangnya. Karena dalam sejarah tidak ada yang pernah melihat darah naga. Itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan lelucon. Jadi di babak ini tidak ada yang salah. Setelah berkata demikian, dia baru saja menyelesaikan janji untuk segera menerjemahkannya. Karena dia sudah tahu dari mana ini berasal. Jadi hasil ini tidak dapat diberikan. Tapi Mamat adalah seseorang yang tidak mudah terbujuk. Jadi dia meminta bukti yang akurat. Kau telah berjanji. Dia menggunakan peralatan khusus untuk penelitian. Dan dia menemukan radiasi terlihat pada potongan kayu. Tingginya lebih dari 10 kali dari biasanya. Dengan kata lain, ini sepotong kayu yang membatu. Karena zat radioaktif selama pembentukan membuatnya bersinar. Dan cahaya ini adalah radiasi. Lukisan radiasi ini bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Semua orang akan jatuh jika terkena dalam waktu yang lama. Semua orang akan selalu merasa lelah dan mendapatkan banyak penyakit. Ternyata hanya itu penjelasannya. Bos merasa bahwa kesaksiannya persis dengan yang dia katakan. Kemudian profesor mengambil koran dari tas. Ada sebuah artikel tentang dampak dari radiasi itu. Sebuah perusahaan memiliki kejadian. Bagaimana dengan orang-orang? Di koran meninggal karena infeksi radioaktif terlalu lama. Bos mengambil koran dan membacanya. Kematian ini persis seperti keluarganya.
Jangan salahkan keturunannya. Semua leluhurnya seperti itu. Mereka semua kehilangan rambut. Hidupnya juga tidak lebih dari 60 tahun. Pemiliknya keluar dan bersiap-siap menguburnya. Lalu dia mengatakan bahwa dia memenangkan kontes ini. Dan dia tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi. Hari ini dia berjanji untuk tidak membantunya mencari tahu rahasia potongan kayu. Apakah kau tahu berapa banyak generasi yang tersisa? Keturunan keluarganya akan dirugikan lagi. Dengan cara ini kedua belah pihak juga berdamai. Saat merayakan pesta teh, bos mengambil harta karun. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.